Warga Desa Gombang, Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul mendapatkan pelatihan terkait penanaman sekaligus perawatan tanaman multifungsi yang ke depan selain bisa digunakan untuk pakan ternak, juga bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan warga dapat mengembangkan potensi yang sudah ada. Pelatihan mengenai pemanfaatan tanaman indigo vera telah dilaksanakan di Kelurahan Gombang, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Materi yang diberikan berfokus pada teknis budidaya tanaman multifungsi yang dapat menunjang ketahanan pangan serta energi terbarukan. Pemanfaatan tanaman indigo vera diarahkan sebagai solusi atas minimnya pakan ternak saat musim kemarau panjang yang masih kerap terjadi di wilayah Gunung Kidul. Tanaman ini dikenal tahan kering dan mengandung nutrisi tinggi seperti nitrogen, fosfor, dan kalsium yang dibutuhkan oleh ternak dalam masa produksi tinggi. Tanaman indigo vera juga disebut dapat mendukung agenda transisi energi bersih di Indonesia. Dahan dan rantingnya dijadikan bahan baku biomasa untuk co-firing dan pembangkit listrik tenaga uap PLTU, sehingga konsumsi batu bara dapat ditekan secara bertahap. Dan ini bisa kami lakukan nanti berkat dukungan daripada Pemerintah Jakarta terkait dengan penggunaan nanti superbond dan juga mungkin tanah khas desa yang bisa diorganisasi untuk program biomasa dan juga integrated farming system. Biomasanya saat ini sudah ada yang diambil. Untuk sejauh ini kita baru melakukan penambahan sudah 2 tahun dan memang belum ya. Tapi dalam waktu dekat ini kita akan coba untuk melakukan yang namanya panen perdana. Nanti kita akan usahakan mungkin di bulan Juni ini kita akan lihat berapa banyak jumlah tanaman yang bisa kita panen. Nanti kita bisa hitung berapa ton nanti yang dihasilkan untuk produk biomas. Jadi selama 2 tahun mungkin program ini kita akan membuktikan bahwa ternyata program ini memang berhasil. Satu sisi kita bisa menerima pasokan biomasa, kedua juga kita bisa menghindari yang namanya isu deforestasi karena penanaman di Gunung Kidul ini kita menggunakan lahan kritis, dan yang ketiga pastinya kita bisa membantu perekonomian masyarakat karena tadi tanaman yang multifungsi ini tidak hanya sebagai produk biomasa tetapi juga kita gunakan sebagai pakan ternak dan juga untuk nanti ke depan bisa untuk batik ya, untuk batik ini memang akan banyak. Program ini dijalankan sebagai hasil kerjasama antara PT PLN Energi Primer Indonesia dengan Keraton Yogyakarta serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat Kelurahan Gombang dan Karangasem. Lahan kritis di kedua wilayah itu telah dipetakan sebagai area penanaman skala awal. Lebih dari 100 petani di Dusun Grejek, Kelurahan Gombang dilibatkan dalam proses pelatihan dan penanaman. Para petani disebut telah memanfaatkan dedaunan tanaman sebagai hijauan makanan ternak, khususnya untuk kambing dan sapi yang dibudidayakan di wilayah tersebut. Panen raya tanaman indigo vera dijadwalkan akan dilakukan dalam waktu dekat. Hasil panen akan dimanfaatkan sebagai bahan baku biomasa yang akan dikirimkan ke PLTU Pacitan, Jawa Timur melalui proses pengambilan dan distribusi yang telah dijadwalkan oleh pihak pengelola. Fokus juga ke arah lingkungan, maka dari program biomas ini menurut saya sangat baik karena banyak sekali lahan-lahan kritis di DIY ini. Gitu. Nah, dari lahan-lahan kritis ini yang menurut saya bisa kita tanami dan dari hasil tanamannya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat langsung. Jadi memang biomasa ini masih tergolong baru di Indonesia. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Mamit, mungkin belum sampai tingkat efisien. Tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, seperti kalau batu bara kan mungkin industrinya sudah lama, mungkin sudah lebih dari 10-15 tahun, sehingga infrastruktur, kebijakan, dan lain-lain itu kan sudah sampai titik yang dia bisa efisien. Nah, sedangkan biomas ini kan juga masih baru. Dan kenapa tadi juga perlu peningkatan dari sisi kalori, karena ya memang karena masih baru, pengetahuan juga belum banyak, maka konsep pertama kali yang ada yang mengedepankan keterlibatan masyarakat, ekonomi sirkuler, yang pertama kali ini ada di Jogja ini. Dan kita juga dari Keraton pengen menunjukkan bahwa keterpihakan terhadap lingkungan ini tidak hanya cuman masalah lingkungan aja, tapi bisa memberikan manfaat ekonomi. Karena
Yang paling penting menurut saya itu, jadi ada manfaat ekonomi yang betul-betul terasa ke perutnya masyarakat. Kebutuhan bahan bakar biomasa nasional diproyeksikan mencapai 10,2 juta ton per tahunnya hingga 2025. Dari target tersebut, PLN menargetkan kontribusi energi terbarukan sebesar 23% dalam baruan energi nasional dengan tanaman indigo vera menjadi salah satu andalan suplai bahan baku. Pelatihan yang diberikan tidak hanya mencakup teknik penanaman, tetapi juga pemahaman ekologis dan integrasi dengan pertanian berkelanjutan. Keberadaan tanaman yang tumbuh baik di lahan tandus membuatnya relevan untuk wilayah-wilayah kering seperti Gunung Kidul. Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, menyediakan solusi pakan ternak, serta memperluas akses masyarakat terhadap peluang ekonomi hijau. Efisiensi energi, ketahanan lingkungan, dan pemberdayaan petani menjadi hasil yang ditargetkan dari keberlanjutan kegiatan tersebut.